Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Teman-teman rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu tema tentang khianat, bahwa khianat merupakan bagian dari akhlak mazmumah, akhlak tercela yang penting untuk kita jauhi. Bahwa khianat secara lughat atau menurut bahasa artinya adalah tidak dapat dipercaya, tidak bertanggung jawab, tidak setia, atau sesuatu yang berkaitan dengan hal yang bertentangan dengan janji. Dan menurut istilah bahwa khianat artinya adalah merupakan suatu sikap di mana seseorang tidak dapat dipercaya atau menyalahgunakan amanah atau kepercayaan yang seharusnya amanah itu dipegang teguh, dijaga, dan diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Kemudian apa bentuk-bentuk dari khianat? Bahwa bentuk-bentuk dari khianat adalah yang pertama, khianat yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat materi atau amanah yang bersifat harta kekayaan, harta benda. Dan yang jenis yang kedua, bentuk khianat yang kedua adalah khianat yang berkaitan dengan sifat yang mengabaikan amanah yang berkaitan dengan non materi, seperti halnya tentang ilmu, jabatan, kedudukan, pangkat, atau sesuatu yang bersifat rahasia. Lalu apa penyebab dari khianat? Nabi SAW pernah bersabda, la imana liman la amanat dalam. Tidak beriman seseorang yang tidak memiliki kepercayaan atau amanah. Jadi bahwa penyebab dari seorang yang berkhianat adalah karena kurangnya kadar keimanan di dalam dirinya. Teman-teman rahimakumullah, dalam berkaitan dengan khianat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la tahunu allaha war rasulah wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang telah diberikan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, bahwa seorang yang menjauhkan diri dari khianat, pada hakikatnya dia adalah pemegang satu kunci rumah kebahagiaan di dunia dan kunci pembuka surga kebahagiaan di akhirat kelak. Kenapa demikian? Kalau kita tinjau dari orang yang dikhianati memiliki satu hubungan atau relasi atau kepercayaan, orang yang dia khianati ini betapa rasa sakit hatinya dikhianati oleh orang lain. Bukan hanya dia sakit hati karena dikhianati oleh orang lain, tapi mungkin dirugikan dari segi materi, rugi, dia kehilangan banyak harta benda, harta kekayaan yang konon tidak mudah untuk didapatkan, tetapi karena mendapatkan orang yang tidak bisa dipercaya, dia mengalami
kerugian yang sangat besar, kerugian baik materi maupun non materi, dan dia kehilangan kebahagiaannya. Dan betapa bahagianya orang yang mendapatkan kepercayaan dari orang lain sehingga diuntungkan oleh orang lain. Kemudian ditinjau dari orang yang mengkhianati, betapa orang yang mengkhianati ini di dalam hatinya akan tersimpan satu rasa dosa, akan diselimuti oleh perasaan dosa sepanjang hari, sepanjang malam, yang terus-menerus yang akan mengikis rasa bahagianya, yang akan menghilangkan kebahagiaannya. Jadi betapa orang yang khianat ini, dia akan diliputi dosa besar, akan diliputi perasaan menyesal yang terus-menerus hingga dia kehilangan kebahagiaannya. Teman-teman rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 28, "Walau annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun adzim." Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu sesungguhnya merupakan ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Teman-teman rahimakumullah. Oleh karena itulah bahwa seseorang yang menjauhkan diri dari khianat, seorang yang amanat, ya dia adalah sebagai pemegang kunci pembuka rumah kebahagiaan di dunia maupun kunci pembuka surga kebahagiaan di akhirat kelak. Teman-teman rahimakumullah. Oleh karena itu, bagaimana cara kita di dalam menghindari khianat? Bagaimana cara kita menghindari khianat? Di antaranya ada 3 langkah. Yang pertama, bahwa kita harus menyadari bahwa orang yang berkhianat dan mengkhianati orang lain ini pada akhirnya akan mengakibatkan suatu keburukan dan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan kemudian yang kedua, yaitu bahwa khianat ini pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengkhianati seseorang, pada hakikatnya kita khianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan yang ketiga, yaitu bahwa hendaklah kita jangan sampai membantu orang yang berkhianat. Teman-teman rahimakumullah. Ya, seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari, seandainya di lingkungan kita ada pembangunan satu masjid, kemudian kita tidak pernah menyumbangkan diri, tidak pernah melibatkan diri, tidak pernah membantu secara materi, harta atau apapun dalam pembangunan masjid tersebut, berarti kita sudah termasuk khianat dari segi materi. Di lingkungan kita ada masjid, ada musola, tapi kita tidak peduli, tidak pernah mengikuti kegiatan, tidak pernah mengikuti sholat berjamaah atau kegiatan pengajian dan sebagainya, aktivitas masjid atau musola, kita tidak peduli, kita tidak mau melibatkan diri, ya, itu termasuk khianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita tidak pernah memakmurkan masjid, ya, termasuk orang-orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Teman-teman rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai untuk menjauhkan diri dari khianat dan menjadi orang yang amanat. Teman-teman rahimakumullah, ya, dengan mampu menjauhkan diri dari khianat dan menjadi orang yang amanah, itu adalah kita pemegang kunci kebahagiaan dunia dan akhirat.
Karena Allah menjanjikan salah satu syarat untuk masuk ke surga Firdaus adalah alladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, adalah orang yang mampu memegang teguh amanatnya. Ya, ulaika humul warisun alladzina yarisuna firdaus hum fiha khalidun. Yang mereka lah salah satu kriteria orang yang masuk surga Firdaus adalah orang yang mampu memegang teguh amanahnya, ya, dan dia akan masuk ke dalam surga Firdaus khalidina fiha abada, kekal abadi di dalamnya. Ya teman-teman rahimakumullah, demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.